Datang Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku kan di bawah mata kakiku. Oh, ndek ngombe-ngombe si Abu Bakar karena ndek sombong. Jadi memahami asbabul wurud. Kalau di Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Apa yang terjadi saat itu dijawab oleh Allah. Kalau dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi menyampaikan demikian? Oh, karena ada satu kejadian. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, hai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan kepadamu hanya untuk mencari keredaan istri-istrimu? Kan Rasulullah, dia lagi gilirannya di salah seorang istri beliau namanya Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Dia pandai memasak. Yang namanya orang memadu, kan? Orang memadu ini. Jadi beliau makan roti, di situ disertai syarit, lalu kemudian dibalut dengan dituangkan madu. Kan madu ini kentara, baunya kan sengernya. Nah, itu sampai bau itu kepada giliran waktu beliau datang untuk memenuhi gilirannya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Para bahasan tenu ngenialo ukuranna munita memadu no ngenialo peni mai kekelan nama madung kuno jang ke perbahasan teno dula beki asar je bahasan tagu iya bekan tadi akan paham ngono dula nak nula beki mendelatin nita ngono ka meletin nita ngono. Akhirnya kalau begitu kata Nabi, wah ku ngelorang madu, saya tak akan lagi mengkonsumsi madu. Turun ayat itu yang tiang bacakan tadi itu. Ini namanya asbabun nuzul. Kejadian yang tadi apa yang terjadi di masyarakat jahiliyah terhadap satu hukum itu, lalu Nabi menyampaikan penjelasannya. Ini namanya asbabul urudul hadis. Asbabu urudil hadis. Sebab Nabi menyampaikan hadis itu. Penting memahami itu. Ya, penting memahami itu sehingga kita nanti tidak semua kasus kita hukum sama. Ini hanya bisa kita peroleh dengan kita mengaji. Belajar Islam bagus, orang Kristen pun lebih getol mempelajari Islam. Ya, alhamdulillah kemarin hari Jumat kami naik juga ke KLU, bertambah umat Islam dengan ada keluarga sama umat Islam kita bersyahadat dengan dia belajar dan memahami Islam. Tuh. Tapi pahami, karena paham kita bagus, insya Allah juga pengamalannya bagus. Kalau paham kita belajar, tapi paham kita salah memahaminya, maka juga nanti praktiknya juga salah. Itu yang kita khawatirkan gitu. Nah, ini yang tadi. Jadi hadis tentang bagaimana mengambil hukum, ya mengambil hukum bahwa Nabi berdoa begini, kalanya juga Nabi begini, sudah ada Nabi. Artinya cara-cara itu boleh kita praktikkan. Ya, Nabi memang pernah juga begini berdoa. Bahkan Nabi kalau sholat sunat istisqa, beliau juga membalik telapak tangannya. Berarti boleh, kan gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana kita mengambil sama boleh ini, kan gitu. Jadi ada kaedah-kaedahnya. Ada kaedah-kaedahnya. Nah, jadi kalau kita akan menunggu diri kita mengetahui hadisnya semua, bagaimana takbir Nabi, bagaimana Nabi mengangkat tangan, bersedekap, lalu ruku, apa yang dengan hadisnya, tak sholat kita. Ini namanya cara-cara semacam ini, periwayatannya itu biddiroyah. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli.
Sila daripada sholat, sida pada kita aku sholat, melihat aku sholat. Waktu kita kecil dulu, masih anak-anak kan, Allahu Akbar, imam kita, guru kita ngaji itu kita Allahu Akbar, wis 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 wis. Bismillah saja yang kita tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim, wis 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 wis. Ya begitu. Karena ini bertahap kita memahami agama ini sampai dengan apa bacaan kita selesai sholat, kita berdoa, kan gitu. Ada tuntunan-tuntunan itu, lama kan baru kita temukan. Bisa jadi waktu kita sudah SMP baru kita temukan dia. Bisa jadi setelah kita lama rajin hadir di majelis ilmu, kita tahu baru kita amalkan. Tetapi memahami ini tidak semua kita sanggup. Kalau baca ya baca gitu kan. Baca, akhirnya apa yang kita baca kita sampaikan. Tidak kita gali untuk memahami lebih luas, lebih dalam lagi. Padahal apa hikmahnya mengangkat kedua tangan? Kan? Wa auradal muttaqiyul hindiyu fi kanzil amal min tariqaini anit tabarani hadithu ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahyi ayyarfa'al abdu yadayhi fayarudduhuma sabran la khaira fihima. Allah itu zat yang maha mulia, ya. Allah itu malu ketika hambanya berdoa mengangkat kedua, lalu kemudian setelah dia selesai itu dia menurunkan tangannya dalam keadaan kosong. Hikmah. Allah malu kepada, kan maksudnya apa sih yang dimalukan Allah pada kita? Nek perlu ilah. Ya bahasa kita kalau ukuran manusia, ndek namai idapta lamun dengan datang timpak balente, jauh ang ita paku, pakis, rembaong, kan ndak enak kita apa kayak gitu, mana-mana lah kita kasih dia mungkin beras, kan gitu kalau kita ndak punya uang. Nah ini untuk mendekatkan pemahaman kita. Allah tidak ingin hambanya menurunkan tangannya ketika diangkat dalam keadaan Allah tidak memberi ijabah. Allah jawab minimal, oh nanti 3 hari lagi aku jawab doamu, 1 minggu lagi dia akan terkabul, 1 tahun lagi doamu terkabul. Tetap Allah jawab, tetapi ini menunggu waktu saja. Sehingga aqimus shalah, ya, mur ahlaka bisalah wastabir alaiha, di dalam Al-Quran al-ayah, perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat, wargamu untuk mendirikan salat, sabarlah, wasta'inu bis-sabri, bis-sabri, minta dengan sabar. Apa maksudnya? Kita nagih manusia saja susahnya, tak boleh kita samakan orang berhutang kepada manusia dengan Allah. Tuh boleh saja menetapkan nanti tanggal sekian, minggu ini, bulan ini, tahun ini saya kabul doamu. Nah, safran la khaira fiha, dalam keadaan kosong tidak ada kebaikan di situ. Fa idza rafa'a ahadukum yadayhi falyaqul, kalau kalian mengangkat kedua tangan kalian berdoa, kata Nabi, maka berucaplah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 3 kali. Ya salah marrat katanya di sini. Thumma idza radda yadayhi falyafragh dzalikal khair ala wajhi. Setelah dia selesai mengangkatnya, dan dia kembalikan kebaikan itu ke mukanya. Itu hikmatnya, dijelaskan hikmah itu oleh Nabi di dalam hadis pula. Itu. Jadi kan ini contoh terbaik. Jangankan kepada Allah, coba sekarang ke jamak-jamak mana? Ina endeng kepeng. Mak minta uang. Kan begitu. Ini cara kita meminta tidak baik. Bisa jadi nanti
diambilkan kayu lalu dipukul tangan kita sama ibu kita. Apalagi kita berdoa, hendaklah dengan bihusnil hay'ah, dengan sebaik-baik keadaan. Ya di antara cara kita beda, kita meminta kepada manusia. Kalau manusia kan kita begini, pokoknya kita angkat kedua tangan. Itu sunnahnya. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء ya lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Lalu kemudian ya, kan di dalam yang hadis yang riwayat dari Mas dari di dalam Sunan Abu Daud itu wa majmu'iha, lalu kemudian beliau bahkan menginginkan mengumpulkan dari jari tangan. Ya itu cara beliau kadang begitu, beliau berdoa. Nah itu. Nah, lalu beliau tidak akan menurunkan tangannya. Beliau sudah mengusapkannya ke muka beliau.